Tadi saya sampaikan, gak usah khawatir kalau kita niat kita baik, Tuhan itu tidak akan menutup mata, pasti Tuhan juga akan bantu kita. Saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya kepada teman-teman semuanya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai peranan yang sangat penting sekali untuk seseorang atau siapapun yang membutuhkan. Mungkin kita hanya sekedar menandatangani berita acara apa, bantuan apa, namun yang diberikan bantuan mereka sangat luar biasa senangnya. Coba kita bisa bayangkan, mungkin yang kita bantu tidak terlalu banyak, misalkan 100.000. Bagi kita mungkin 100.000 apa, tapi bagi seseorang itu 100.000 itu menjadi luar biasa. Teman-teman berdirinya santai aja, kok berdiri tegap, bikin kok kesel kabeh, ya capek semua nanti. Jadi saya ingin menyampaikan, kenapa Bu Risma kenapa tahu? Karena saya sangat mendalami, mulai anak jalanan, mulai di Surabaya tuh ada 1.300 orang gila yang dibuangi hampir 98% itu bukan orang Surabaya. Sudah sembuh saya pulangkan, balik lagi Bu, saya diusir katanya. Udah ikut saya aja Mbak, saya bilang gitu. Coba bayangkan kalau kita bisa membantu satu orang saja, kemudian orang itu karena dia kita bantu, dia bisa menghidupi keluarganya. Mungkin dia punya 2 anak, 3 anak dan 1 istri. Coba bayangkan dengan 1 orang maka kita bisa membantu segitu banyak orang. Mungkin bisa sekolah kemudian si anak itu, sehingga kemudian kalau dia sekolah dia tidak jadi penjambret, dia tidak perlu nodong karena dia bisa sekolah, karena dia bisa makan. Jadi yang kita lakukan ini sungguh sangat mulia. Namun tergantung kita. Kalau kita niatnya hanya sekedar, oh ya aku bekerja di Kementerian Sosial, selesai. Tapi coba kalau kita benar-benar niatkan itu untuk kita bisa membantu, menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah berhenti di situ. Hanya sekedar administrasi. Tadi Pak Menko nyampaikan, saya juga akan prototipe, saya orangnya sangat detail. Kadang-kadang galak, ya kadang-kadang Mbak. Kalau kebangetan saya marah baru. Tapi kalau enggak ya selesai saya. Jadi kalau saya sekali marah, jangan takut nanti setelah itu selesai. Jadi saya ingin menyampaikan kenapa. Karena banyak sekali di luar sana yang butuh bantuan. Penjenengan persa ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu yang saya rawat, itu orang gila itu ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera, jadi bukan hanya Jawa Timur. Kenapa tahu? Setelah sembuh kita pulangkan dan ternyata betul dari sana. Coba ada yang ketemu seneng karena sudah sekian tahun dicari nggak ada, tapi ada juga yang nggak seneng kemudian orang itu kembali. Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita rasakan kalau kita tidak menolong mereka, kemudian itu terjadi pada kita atau keluarga kita. Coba mari kita rasakan. Ada saudara kita, maka coba kita bisa bayangkan itu. Saya selalu katakan itu ke teman-teman pemerintah kota, tolong
Kalau kita bantu, niatkan kita bantu. Saya harus ngajari sampai bawah, mulai Satpol PP yang paling bawah sampai Linmas bawah. Dulu Satpol PP itu keras sekali kalau suka bongkar-bongkar paksa begitu. Saya ngomong, iku rakyatku, iku wargaku. Kalau kamu nyakiti mereka, itu sama dengan menyakiti saya. Dan kemudian mereka berubah. Yang namanya Satpol PP di Surabaya itu dorong mobil, ngangkatnya barang orang kalau tidak kuat itu sudah biasa. Dan apa yang salah dari kita? Dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, kita bisa membantu dan menolong orang lain. Apa yang salah? Bapak Ibu sekalian, saya cerita. Saya tidak kaya dan bahkan tidak punya uang saya saat dicalonkan jadi wali kota. Namun kenapa jadi, katanya Pak Muhadjir, karena memang saya dari kecil hidup dengan anak yatim, orang tua saya punya rumah yatim. Tapi yang terjadi adalah ya mungkin karena orang tua saya suka nolong orang, sehingga itu implikasinya kepada saya. Jadi panjenengan nggak usah khawatir, mungkin kita tidak punya. Saya juga wali kota, kalau dibandingkan wali kota daerah lain mungkin saya juga tidak. Tapi coba bayangkan, legasi orang-orang itu terkesan anak-anak itu pada nangis semua dengar saya ke Jakarta. Anak-anak berkebutuhan khusus yang saya rawat, mulai kecil sampai anak-anak jalanan yang saya rawat. Bahkan ada lansia, saya membuat rumah Griyawerda, itu pun banyak juga orang luar kota. Jadi kalau kita resource kita gunakan, kita bisa efisien di kantor ini, maka itu bisa kita bantukan untuk nolong orang lain. Tadi saya sempat kaget, 1,3 triliun untuk data, waduh mati saya bilang itu. Kalau kita tidak hati-hati, karena bukan itu uang besar sekali, 1,3 triliun itu. Bukan besar, besar sekali. Jadi mari nanti tolong difikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien, sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain. Tadi saya sampaikan, gak usah khawatir, kalau kita niat kita baik, Tuhan itu tidak akan menutup mata, pasti Tuhan juga akan bantu kita. Mungkin tidak kita langsung, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Jadi nggak usah khawatir. Saat nutup doli, betapa beratnya itu saya. Sudah diancam dibunuh. Tiap sore itu ada ular datang ke rumah. Belum lang polisi di depan rumah itu, Bu, rumahnya kebakaran, kita keluar nggak apa-apa. Jadi tapi coba sekarang betapa saya kemarin dituntut, ada warga di situ nuntut 1 triliun. Dan kues aku melok aja 1 triliun duit dari mana gitu. Tapi ternyata yang bela tuh orang doli semua. Mereka masuk ke pengadilan semua. Dan Bapak Ibu kalau tahu sekarang orang doli betapa bahagianya mereka. Yang dulu tidak pernah mereka rasakan kebebasan itu. Anak-anak dulu jam 5 sore harus masuk rumah. Sekarang mereka bisa bermain, mereka bisa belajar. Jadi coba bayangkan kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Gak usah takut panjenengan. Ayo mari kita sama-sama. Kita berikan yang terbaik dari diri kita, sesuai dengan tugas kita. Karena sebetulnya ini semua, ya kalau semua ngomong ibadah, kerja itu ibadah, di Kementerian Sosial ini ibadah pangkat berapa gitu. Karena nolong itu, tapi memang kita benar-benar harus dengan dengan tulus, dengan ikhlas. Percaya saya selalu sampaikan ke teman-teman saya di pemerintah kota. Mungkin kita nggak punya, tapi anak-anak kita yang akan membawa diberikan balasan itu kepada anak-anak kita. Mungkin bukan kita yang terima.